Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan andorak sotapuka parmingguata tapahibul marohata lomar somba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian bukuende nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite guarni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon na denggan ay holong dorohan ni Jehovah mida uhum jala dang tagamon tadi konon na akka na niasyana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Say lehon jala pahot ma dihami roha si songoni. Ramoti ma akan aposom maradopon pangasungin ni si bolis. Asa maluan na sida sian pangunjunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partano batuan nami. Saito gumahami di dalan si dalanan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukuende nomor 356 ayat 5. Di sude na burju
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik patuluhon dohot lapatan na, onma didok disi. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalan na. Ai hona uhum na dosogut akan namar sineang di goarna. Dia dolapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manulun-nulun, manang marujar-rujaran naroa, manang mangaci marhite goar ni debata. Ai di natar sosak, dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lao mangulahon na hombartu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargogui mahami, mangulahon na hombartu patikni. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 182 ayat 3 dohot ayat 4. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manimbil sian akka dalanmu. Macay godang do pangalausion nami di patikmu. Alay, ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hombar tu asin ni roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nakperara songon abit hasumba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 185 ayat 4.
Tajahama hatani dibata epistel diari mingguon ima sian Markus sia ayat 38 sahat rodi ayat 50. Tajahama marsikat sorin. Jadi dipakulingi si Johannes maibana, Guru, huidahami dosa halak na pabalihon akasibolis marhite-hite guarmu. Dangolo ibana mangihuton hita. Jadi hurarang hami do ibana ala sohita di huton. Alai do Jesus ma, dang oramu na ibana nian. Aidak tagamun icahan di halakau, dunjolo diulahon hagugoon marhite-hite guarku. Ay pandongani do di hita naso mangalo hita. Ay nasitong do hatakon Tuhamu, napainupon ay saktahu Tuhamu di bagasan warku, ala Kristus napunahamu, dang namago upani. Alay namanggasipi sadasian namet-meton, akan na porsea diau, dengganan ma ginatukon losung batu turukungna, lau mangalonokon ibana tu laut. Jala molo digasipi tangan miho gotap ay dengganan telpang ho bongot Tuhan luan unang mardua tangan ho marluhur tu naroko tu api nasoramitop. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Asa molo digasipi pak miho gotap ay dengganan telpang ho bongot Tuhan luan unang mardua patho di dangurhon tu naroko. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Jala molo digasipi mata miho pulsikon ay dengganan marmata sabari baho bongot tu harajau di debata unang malua mata ho di bolokon tu naroko. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Ay ikon siraan do ganup di bagasan api. Namarguna do sirai, alai molotung hambar sirai, aha mabahenon paacipoca, say marsira mahamu, huhut mardame sama hamu. Ima sahatna. Martua maaka na tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 200 sia ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Jala
Tong tahatidakkon maha porsiautai, songo nahina tidakkon ni dongat tasaha porsiaon disadok portibion. Rap madok mahita. Au porsea di bata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosa, na tumapalang kotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah bangsa sadai, iman tinuhon si Maria, nagabigabian si Tuhan di parbadia, andorang suhabuhan, ido tuhata, na tumaon na berni, di pangumuman si Lasus, namate tarpaja bebana na panasilang, na tua tuban waturung di tanong, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, laukun tu siang debata Jehovah, amanai pargugun na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanong, mangumi halak na mangulu tamate, awa porsea di parbadia, jaladon sadaburian abadia, kuria topan halak Kristen akan abadia, dohot diasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot dari ni halak na umate, dohot dihamuluan asura suda. Amin. Hudul mahita. Tapasaha mapeliata huhut marende mahita, sian bukuede nomor 750 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 124 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari itu
Mereka sekeluarga berniat berwisata ke sebuah tempat yang sangat indah pemandangannya. Tetapi mereka harus melewati hutan dengan pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Di tengah jalan mereka penuh sukacita bernyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Tetapi tiba-tiba saudaraku, di jalan yang sangat lurus, terasa mesin mobil mereka mulai ngadat. Sehingga jalan mobil itu menjadi lambat dan menjadi tersendat-sendat. Si suami yang menyetir mulai gelisah dan ingin meminggirkan mobilnya. Tetapi sebelum mobilnya berhenti, tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Ternyata itu suara dari sebatang pohon besar dan tinggi yang tumbang ke arah jalan yang akan mereka lalui, hanya sekitar 300 meter dari tempat mereka berhenti itu. Barulah mereka tersadar. Karena itu dalam kesaksian mereka kepada teman segerejanya, mereka bersaksi, jika bukan karena Tuhan yang bekerja, kami pasti ditimpa pohon itu. Tetapi Tuhan bekerja dengan membuat mesin mobil itu ngadat, sehingga kami bisa terhindar dari bahaya itu. Karena setelah mereka memutar balik untuk pulang, mesin mobil itu berfungsi dengan baik. Semuanya hanya karena Tuhan yang bekerja. Saudara-saudaraku, itulah juga yang disaksikan oleh pemazmur Daud di Mazmur 124 ini. Mazmur ini adalah kesaksiannya yang berasal dari pengalamannya bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebangsa, bangsa Israel. Pemazmur bersaksi sekaligus mengingatkan semua bangsanya, juga mengingatkan kita hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Israel dan kepada kita. Mengapa? Karena nenek moyang mereka Abraham itu tidak memiliki keturunan hingga usia tua karena Sarai istrinya itu mandul. Tetapi Tuhan melakukan mujizat atas mereka dan lahirlah si Ishak. Demikian juga berikutnya. Jikalau bukan Tuhan memihak mereka, Israel sudah punah di zamannya Yakub. Karena pada waktu itu dunia dilanda kelaparan termasuk keturunan Yakub si Israel itu. Tetapi Tuhan menunjukkan mujizatnya melalui Yusuf, anak Yakub, yang dimampukan Tuhan menafsirkan mimpi Firaun dan memberi solusi sehingga keturunan Yakub si Israel itu selamat. Lalu mereka pindah ke Mesir. Tetapi kemudian mereka menjadi budak di Mesir. Dan Firaun ingin menghabisi mereka. Tetapi Tuhan bekerja dengan mengutus Musa untuk melepaskan mereka dari perbudakan itu. Namun mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun karena kedegilan hati mereka. Dan sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel itu, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan yang bisa menghabisi mereka di padang gurun itu. Tetapi lihatlah, mereka selamat hingga memasuki tanah Kanaan. Mengapa? Semuanya itu hanya karena Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu menyertai dan yang mau berperang untuk mereka, pasti Israel sudah habis. Terutama jikalau bukan karena Tuhan, mereka sudah akan habis, ditelan oleh banjir air laut merah yang terbentang di hadapan mereka. Sementara pasukan Firaun sudah semakin dekat untuk mengejar dan menghabisi mereka. Tetapi mereka bisa menyeberang laut itu tanpa kekurangan apapun. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa membelah laut itu. Semuanya hanya karena Tuhan belaka. Selanjutnya jikalau bukan Tuhan yang di pihak mereka, setelah mendiami tanah Kanaan, mereka juga akan sudah dihabisi oleh bangsa-bangsa lain seperti bangsa Filistin dan lain-lain. Tetapi lihat, Tuhan menghadirkan hakim-hakim yang memimpin mereka mengalahkan musuh-musuh itu dalam nama Tuhan. Demikian seterusnya hingga ke zaman pemerintahan Daud. Banyak bangsa yang ingin mengalahkan mereka. Jikalau
Tuhan tidak memihak mereka, pasti mereka sudah habis. Tetapi lihat, Tuhan selalu memberi kemenangan. Sehingga bukannya Daud dengan bangsa Israel yang dikalahkan, tetapi justru Daud dan Israel itu mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya. Sehingga mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, serta bangsa yang termasyhur hingga ke zamannya Salomo. Dan secara pribadi juga Daud menyaksikan bahwa jikalau bukan karena Tuhan berada di pihaknya, dia sudah lama ditumbangkan, dia sudah lama dikudeta, dia bahkan sudah lama dibunuh oleh pembencinya, termasuk oleh anaknya Absalom. Tetapi lihat, Tuhan memihak dia, sehingga dia selalu selamat. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman itulah pemazmur memberi sebuah pernyataan, sebuah statement, berisi sebuah kepastian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 8. Hanya karena pertolongan Tuhan, bukan yang lain. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemampuan mereka. 100% hanya karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, firman inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa hidup kita ini penuh dengan ancaman, penuh dengan kesusahan, penuh dengan hambatan. Saudara-saudara kita sendiri, bahkan tidak sedikit anak kita sendiri bangkit melawan dan menghabisi orang tuanya. Sahabat kita, besti kita, kawan kompak kita, teman berbisnis kita pun tidak jarang menjadi harimau ganas yang memangsa kita. Di sekitar kita banyak musuh yang tidak kita musuhi, tetapi tanpa alasan sering memusuhi dan membenci kita. Mereka menginginkan kejatuhan kita. Mereka ingin mencelakakan kita. Mereka ingin menyengsarakan kita. Di samping itu masih ada kejadian-kejadian yang tak terduga seperti yang dialami oleh keluarga tadi. Ada mara bahaya, ada bencana alam yang bisa menjadi ancaman tak terduga yang akan membinasakan kita. Itu sudah kita alami pada masa COVID yang lalu. Dan ancaman itu bisa terjadi karena kebodohan kita sendiri atau karena salah kita sendiri. Bisa juga terjadi karena kejahatan orang lain. Saudaraku, kejahatan, kecelakaan dan bahaya bisa datang setiap waktu, di semua tempat, di kamar mandi sekalipun, di kamar tidur sekalipun. Kecelakaan dan bahaya itu bisa datang. Dan itulah ancaman, itulah masalah yang akan kita hadapi. Dan hal seperti itu tidak akan luput dari hidup kita. Acap sekali tidak bisa kita hindari. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, kita bisa selamat hingga hari ini? Kalau kita bisa selamat hingga hari ini, mari kita tanya, karena apa itu? Bukankah semuanya itu hanya karena Tuhan? Tetapi yang terutama, saudaraku, jikalau bukan karena Tuhan memihak kita, maka kita juga sudah binasa. Mengapa? Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upahnya adalah maut. Hidup manusia akan berujung pada kebinasaan kekal. Tetapi untunglah, syukur, karena kasih-Nya Tuhan mau memihak kita, sehingga Dia mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mau menderita, yang mau mati, menjadi tebusan, menjadi pengganti dan perantara bagi kita. Tetapi kemudian Dia bangkit mengalahkan iblis dan dosa dan memastikan kebangkitan bagi kita. Lalu Dia naik ke sorga, memastikan bahwa Dia menyediakan anugerah hidup kekal bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan sampai hari ini Tuhan selalu berada di pihak kita, sehingga tidak ada yang bisa melawan kita. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bila demikian, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Firman hari ini memberi kita pegangan yang sangat kuat, mengatakan pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa?
Karena Dia bukanlah Allah yang ecek-ecek. Dia bukanlah Allah yang biasa-biasa saja. Tetapi Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha bisa. Tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga Dia bisa menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Seperti yang dialami oleh keluarga tadi. Dan saya yakin kita semua yang mendengarkan khotbah ini sudah pernah mengalami hal serupa. Kita bisa selamat dari sesuatu ancaman, dari sesuatu bahaya yang secara logika tidak mungkin kita bisa selamat. Tetapi mengapa bisa? Hanya karena ada Tuhan yang bekerja, memberi bantuan dan menyelamatkan kita. Karena itulah ada gereja yang membuat ayat ini menjadi votumnya, menjadi firman yang akan memulai ibadah sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bila di HKBP, votumnya itu adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka menggunakan ayat tadi. Mengapa? Ini adalah sebuah pengakuan bahwa bila kita masih bisa hidup dan bila kita masih bisa beribadah pada saat itu, dan yang bisa memampukan mereka melakukan ibadah tersebut hanyalah karena pertolongan Tuhan semata. Karena itulah penyanyi Citra Skolastika dia menyanyikan lagu yang syairnya mengatakan begini. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Dengan pengakuan tersebut, syair lagu itu mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, kau yang pelihara hidupku. Buku ND HKBP juga nomor 6, Puji Jahubana Sangap di ayat 5 mengatakan, Jojo doro pangurupina tuho, uju naro hagugutan. Saudaraku, ayat ini memberi kita kepastian bahwa pertolongan yang sempurna kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan tetap bergantung kepada Allah dan berharap sepenuhnya kepadanya, maka kemahakuasaannya akan dinyatakannya kepada kita. Saudaraku, kiranya itulah selalu menjadi pegangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya pertolongan kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu berserahlah sepenuhnya ke tangannya. Seperti dikatakan Musa di Keluaran 14 ayat 14 itu. Biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Dan kita tinggal tetap diam di tangannya. Andalkan hanya Tuhan. Ingat saudaraku, sekuat apapun kita berjuang, bila tanpa pertolongan, bila tanpa campur tangan Tuhan, semuanya tidak akan berhasil. Hanya jika Tuhan menjadi pertolongan kita, maka kita bisa berhasil dan selamat. Lakukan pekerjaanmu, tugasmu dengan sebaik-baiknya, dengan sekeras-kerasnya, tetapi setelah itu serahkan kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Karena Dia pasti bisa. Dia pasti mau menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Keyakinan seperti inilah saudaraku membuat kita bisa tetap semangat menjalani kehidupan ini. Membuat kita tidak takut dan tidak gentar. Karena pertolongan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha rahmani. Karena hanya oleh pertolongan-Mu lah maka kami ada seperti kami ada sekarang. Terutama hanya oleh pertolongan-Mu lah kami diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, anak-Mu yang maha kasih itu. Karena itu Tuhan, dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau-lah kami jadikan pertolongan kami. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, yang akan menyelamatkan kami, menolong kami, dengan cara-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, biarlah seluruh gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu, terutama para penginjil,
selalu mendapat pertolongan-Mu, sehingga semua pelayanan mereka berhasil dengan mengagumkan. Kerajaan-Mu semakin luas, semakin banyak orang yang diselamatkan. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, agar proses peralihan kepemimpinan bisa berjalan dengan mulus, penuh dengan damai. Demikian juga dengan pelaksanaan pilkada yang akan datang, semuanya berjalan dalam keadaan baik. Biarlah juga oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, semua perang dan pertikaian di atas bumi ini, khususnya di Rusia, di Ukraina, dan di Timur Tengah bisa segera berhenti, sehingga semuanya bisa hidup di dalam kedamaian. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Hamu kadongan tapasahat mapeliata huhutma marede hita sia bukwede nomor 700 ono pulusia ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakoma piliata ali di bata manamina di banua gijang hodo haroroan saluhut sileho-leho nading gadohot nasauli basa na mauliutus hupasahatami masyanan nileho mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutjus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.